Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Jemaat GBI Kemang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berada di minggu keempat di bulan September. Tetap beribadah dari rumah, kita bersyukur apapun yang terjadi hari-hari ini. Haleluya, mari kita siapkan hati kita, keluarga kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kau menyertai kami dengan sempurna. Pagi hari ini kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau bersama-sama dengan kami. Penuhi kami Tuhan Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Ajari kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, benar Tuhan. Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti Tuhan. Kau tahu kondisi kami Tuhan, Kau tahu kondisi bangsa negara kami Tuhan. Kau tahu kondisi perekonomian kami Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami ada dalam anugerah-Mu, kami ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbangsa negara kami sampai saat ini Tuhan ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Situasi pandemi ini Tuhan, Kau memelihara dengan sempurna Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk gembala kami Tuhan, Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Penyertaan-Mu juga sempurna atas gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan Pak Niko Tuhan, berkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Timotius Hardono Tuhan. Kami ada dalam wadah CK5 Tuhan, Kau menyertai, memberkati Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu Pak Sigit Tuhan. Kami sungguh mengasihi hamba-Mu Pak Sigit Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan untuk kesehatan Pak Sigit Tuhan, kekuatan, hikmat Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hamba-Mu Pak Sigit. Engkau memberkati Ibu Maria dan keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GBI Kemang Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan, Kau ada di GBI Kemang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan saat ini yang mengalami pergumulan Tuhan, yang mengalami persoalan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Bapa yang setia Tuhan, yang selalu sanggup menolong kehidupan kami Tuhan. Beri hati kami, mata kami untuk selalu tertuju pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan, inilah doa pergumulan kami Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan, kami terus hanya berharap pada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita siap memuji Tuhan saudara. Mari bangkit berdiri dari rumah-rumah kita. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya, sebab Allah itu baik. Amin. Setianya
Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan?
Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk diam di kakinya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Kami memuji
Shalom, selamat hari Minggu, Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Baik kita yang online di tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun saya percaya Tuhan Yesus pasti selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan masuk di dalam satu musim yang baru lagi. Satu musim di bulan September ini kita masuk di musim yang baru, di musim penuaian, di musim hal yang sangat-sangat di luar apa yang tidak pernah kita pikirkan. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, hari yang Kau jadikan dalam kehidupan kami, hari yang Kau berikan dalam setiap langkah-langkah hidup kami, hari yang Kau berikan untuk kami jalani dari waktu ke waktu. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau, kami berjalan melalui setiap tantangan, setiap rintangan, karena kami tahu Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau yang berikan kami damai sejahtera, bahkan Engkau yang berikan kami sukacita. Biarlah hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu biar menguatkan kami di tengah hal yang membuat hati kami resah. Tetapi biarlah firman-Mu sendiri, perkataan firman-Mu, perkataan Engkau sendiri, seperti di tahun Alef ini Tuhan, kami percaya Engkau sendiri mengajar kepada kami umat-umat-Mu untuk semakin berkenan, semakin mengerti apa yang jadi rancangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di atas segala-galanya, haleluya, amin. Sore hari ini saya akan membawakan sesuatu dari Yesaya 41 berdasarkan apa yang saya alami selama hari-hari sepanjang 1 tahun ini. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita ada di bulan yang baru, di bulan September ini. Begitu banyak penyertaan Tuhan yang sudah begitu luar biasa. Hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita tempuh. Dari mulai bulan Februari kita mengalami begitu banyak hal yang membuat kita dunia dikagetkan, dunia dikejutkan, dunia dibuat menjadi semakin takut. Bahkan hari-hari ini begitu banyak hal yang membuat kita semakin tercekam. Kita dikatakan firman Tuhan di Yesaya 41, jangan ada kata, jangan takut, janganlah takut. Kata jangan takut itu artinya apa? Tuhan tahu Tuhan sedang memimpin setiap kita. Tuhan sedang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita takut, maka ketakutan itu akan membuat kita semakin terpuruk. Hari-hari ini ketika saya mengalami ketakutan, baik masalah demi masalah yang saya hadapi, baik kehidupan saya, kehidupan pribadi saya, bahkan kehidupan hal-hal yang ada di pelayanan saya. Tetapi ketika saya menyerahkan semuanya itu, ketakutan saya taruh di dalam box ketakutan, masalah saya di hadapan di kaki Tuhan. Tuhan, ini masalahku, ini problemku, ini kehidupan keluargaku. Dan Tuhan berikan sesuatu yang lebih baik. Dikatakan ayat selanjutnya, sebab aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai engkau? Yaitu Tuhan. Tuhan berikan roh yang luar biasa. Hari-hari ini kita gak bisa berjalan tanpa ada pimpinan Tuhan. Kita mungkin bisa melewati hari demi hari dengan baik. Kita bisa melewati perjalanan dari waktu ke waktu dengan baik. Tetapi ketika kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan buat kita menjadi semakin khawatir. Di ulang tahun yang ke-6 gereja kami, masuki tahun ke-7, saya mendapatkan di kitab Zakaria 4 ayat 6. Demikian firman-Nya. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan berikan rohnya, roh kudus yang sudah diberikan 2000 tahun yang lalu di dalam kehidupan kita. Mari kita aktifkan kembali di dalam kehidupan kita.
Hari-hari ini, Roh Kudus itu bukan suatu pribadi yang jauh, Roh Kudus itu bukan suatu pribadi yang tidak ada, Roh Kudus bukan suatu ajaran teologi saja, tetapi Roh Kudus itu juga ada bersama-sama dengan kita. Dia seperti, bukan dia juga, dia ada seperti untuk menolong kita, membimbing kita, bahkan dia mengajar kita. Dan untuk memasuki kunci yang baru, yang pertama kata jangan takut, bilang jangan takut. Bilang ke kiri kanannya, kalau kau bersama dengan keluargamu, bilang jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Untuk mengalami semua itu, kita harus untuk mengalami jangan bimbang. Apa sih jadi kebimbangan kita? Masalah keuangan kita kah? Siapa hari-hari ini? Begitu banyak orang bimbang, begitu banyak orang ketakutan, begitu banyak orang mengalami ketakutan. Dengan pertama yang harus kita lakukan untuk melepaskan dari kebimbangan, pergunakan waktu. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pertama, untuk tidak bimbang, kita serahkan semua masalah-masalah hidup kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kekekalan. Tuhan akan bawa kita, menuntun kita. Seperti ada lagu, waktu ketika saya kecil, saya selalu ingat orang tua saya bilang begini, setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Lagu itu sehari-hari ini begitu menggema di dalam kehidupan saya, begitu menggema di dalam hati saya. Ketika saya mulai bimbang, ketika saya mulai takut, Tuhan tolong, Tuhan bawa saya, gandeng tangan saya. Yang kedua, hidup tanpa khawatir. Katakan, hidup tanpa khawatir. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman-Nya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Kemarin sekitar 5 hari yang lalu, ada quotes yang luar biasa buat saya. Tulisannya begini, pandemi COVID tidak akan membuat engkau mati atau hidup kalau belum waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, pandemi COVID tidak akan pernah bisa membuat engkau hidup atau mati. Ketika saya baca ayat itu, ketika saya baca tulisan itu, saya merenung. Iya, segala sesuatunya terjadi karena Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kalau belum waktunya kita untuk selesai, akhiri pertandingan hidup kita, tidak akan ada yang dapat menggantikan. Tidak akan ada kita untuk menyelesaikan hidup ini. Pandemi COVID boleh lewat sana sini, boleh lewat depan saya. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, ingat Bapak Ibu, tidak akan pernah Tuhan izinkan itu semua terjadi. Serahkan segala khawatirmu. Baik itu anak. Saya mempunyai anak pertama yang hari ini sudah 6 bulan kami nggak pernah ketemu. Cuman kemarin di bulan Juli kami ketemu, cuman 2 hari. Dan kerinduan kami, baik saya sebagai orang tua dengan anak saya begitu luar biasa. Tapi Tuhan jaga. Saya serahkan khawatir saya. Tuhan, aku serahkan. Karena dia ada di Kerawang. Dia seorang putri, wanita sendirian di tengah kerja di pabrik yang begitu luar biasa besar. Dia tidak bisa pulang. Kami nggak bisa, cuman bisa bertatap muka, itu pun juga hanya terbatas. Tapi saya cuma serahkan. Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan anakku. Penyertaan Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Yang ketiga, hidup dalam ucapan syukur. Hari-hari ini, kalau boleh jujur, orang lebih banyak memperkatakan kata-kata yang sia-sia.
Apalagi di tahun PEH ini, tahun yang kita sudah lewati, kita sudah lewat. Tuhan berbicara dengan melalui perkataan. Apa yang kita perkatakan itu akan Tuhan akan bekerja. Karena ketika saya belajar, ketika saya mendalami, ternyata PEH itu 5780 itu berbicara tentang angka 8, dan itu ternyata ketika dilafalkan angkanya sama, numeriknya sama, bilangannya sama, 8. Tetapi ketika dilafalkan itu ada sesuatu yang berbeda. PEH dan VE. PEH itu perkataan positif, perkataan Allah yang keluar, dan kita melalui mulut bibir kita perkatakan dengan baik, dan itu akan Tuhan kerjakan. Dan yang satunya adalah V, hurufnya beda dengan hurufnya P dan V, dan ini mempengaruhi kebalikannya, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perkataan kita. Kita jadi seperti di negatif, perkataan kita menjadi perkataan negatif. Mulai yang ketiga, hidup dalam ucapan syukur. Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bukan bagi satu orang saja, tapi bagi kamu. Artinya ini berarti untuk saya, untuk Bapak dan Ibu, dimanapun kita berada saat ini, kita harus mengucap syukur. Pak, emang kalau lagi mengucap syukur, kalau lagi senang, gampang. Tetapi ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam tekanan, ketika itu, kalau boleh dikatakan, buat saya yang hari-hari ini, saya mengalami tekanan yang begitu, ketakutan, kekhawatiran. Saya cuma, Tuhan, aku berserah. Seperti ada lagunya dari bagian, aku berserah. Tuhan, ini aku masalahku Tuhan. Dan ketika saya mulai berserah, saya saya mengalami banyak sekali Tuhan kirimkan orang-orang yang ada di sekitar saya, baik yang secara mereka mengenal Tuhan dan tidak juga mengenal Tuhan. Tetapi saya harus menguatkan iman mereka. Saya mulai perkataan saya, sudah, ayo mulai kita berserah. Mulai kita bersyukur, mulai kita mengucap syukur dalam segala kepada Tuhan. Entah itu dia orang Kristen, entah itu dia tidak orang Kristen. Saya cuma bilang, ayo kita mengucap syukur. Tuhan buat luar biasa. Karena ketika kita mengucap syukur, Allah Bapa yang mengendalikan kehidupan kita. Bapa yang di surga, Ia akan mengendalikan setiap anak-anaknya. Kalau kita bilang kita anak Allah, bukan hanya saat di gereja, bukan saat ini, tapi saat dia ada dimanapun hari ini kita berada. Kita bilang kalau kita ini anak Allah, katakan, Bapa mengendalikan kehidupanku. Bapa mengendalikan setiap langkah-langkahku. Bapa mengendalikan setiap perjalanan hidupku. Bapa mengendalikan sampai pada akhirnya. Yang kedua, Yesus tidak pernah meninggalkan. Ingat, Yesus selalu ada di samping. Ketika dia sedang menggandeng engkau, dia ada di sampingmu. Dan ketika Yesus ada di depanmu, ketika dia berjalan, memimpin langkah-langkahmu, mulailah dengar suara yang lembut. Dengar suara yang lembut. Dia akan membawa engkau masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, tetapi Tuhan akan membuat engkau semakin luar biasa. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan tergantikan. Janji Tuhan akan tetap tergenapi. Yang jadi masalah, apakah kita mau mengundang Yesus ada di bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kita menjadi penolong,
menjadi pendobrak dalam hidup kita, menjadi kekuatan yang tidak di dalam hidup kita. Ketika kita membawa kehidupan Bapa, kehidupan Yesus, kehidupan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka percayalah ada rancangan-rancangan yang luar biasa. Karena Alkitab Yesaya 2, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita untuk masa depan yang indah penuh pengharapan. Bapak Ibu, ini yang hari-hari ini kami alami. Ketika saya cuma berjalan mengandalkan Tuhan. Ketika saya tidak mengandalkan pikiran saya, kekuatan saya, materi saya. Tuhan bawa saya melihat sesuatu yang di luar akal pikiran saya. Di luar kendali kehidupan saya. Di luar apa yang tidak pernah saya pikir. Dan Tuhan bawa semakin lebih lagi. Hari-hari ini, ayo kita mulai intim dengan Tuhan. Bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan saja, tetapi juga memperkatakan. Memperkatakan itu artinya mulut kita berbicara, telinga kita mendengar, dan kita juga bukan hanya sampai situ saja. Kita melakukan, mempraktikkan agar perjalanan kita berhasil dan beruntung. Seperti perkataan Tuhan kepada Yosua. Tuhan buat kita semakin luar biasa. Saya percaya pandemi COVID tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Kalau Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau, ada di depan engkau, Tuhan yang akan bawa engkau masuk dalam rencana kudus Tuhan. Karena hari-hari kedatangan Tuhan akan sudah semakin dekat. Ayo mari kita persiapkan hati kita. Bukan persiapkan materi kita. Bukan persiapkan apa yang kita miliki. Tetapi persiapkan hati kita untuk kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai kudusnya. Memasuki rencana kudusnya. Mari saya undang kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hari yang kau jadikan. Hari yang kau berikan atas hidup kami. Hari yang kau berikan untuk kami jalani. Kami tahu perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang menyenangkan bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkaulah guidance kami. Karena Engkaulah pemimpin kami. Karena Engkaulah Raja yang memberikan kami jalan-jalan keluar yang sungguh luar biasa. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, tidak timbul dari hati kami. Engkau sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Sediakan ke umat-umatmu. Hamba berdoa untuk setiap umat-umatmu Tuhan yang menyaksikan acara ini. Dimanapun kau berada, biarlah tangan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang sudah kirim, sudah engkau diaktifkan kembali dalam kehidupanmu. Mari arahkan hati kita. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Engkau yang sakit, perkatakan, Tuhan, ini masalahku, ini sakitku, ini hidupku. Aku serahkan semua ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupanku. Aku serahkan sakitku. Kalau Engkau sedang mengalami masalah dengan anak-anakmu, katakan, Tuhan, aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kalau Engkau sedang ada masalah dengan suamimu atau istrimu, katakan, Tuhan, aku memberkati suamiku, aku memberkati istriku di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus yang memampukan membimbing setiap kita masuk dalam rencana kudus, masuk dalam dimensi yang baru, masuk di dalam perkenanan yang baru. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah sampai dari hari ini sampai merata. Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari kita katakan semua, amin.